Mohon maaf Syekh dan pengikutnya, mohon maaf juga kepada masyarakat. Saya harus menyakiti Anda semuanya karena kejujuran saya, karena saya nggak rela berbohong demi Anda bahagia. Karena hari ini tuh saya posisi saya dibenci oleh masyarakat, dan saya juga dibenci oleh pengikutnya Syekh Panji Gumilang. Ya, jadi gini, Ma'had Al-Zaitun saya analogikan begini ya. Ada kelompok orang yang kerjaannya adalah mengedarkan obat terlarang. Oke? Udah dikonfirmasi oleh Pak Mahfud bahwa ini adalah bentukan negara. Oke? Jadi oleh negara orang-orang ini atau kelompok ini dibikinkan apotik oleh pemerintah. Yang di dalam apotik itu menjual obat yang sesuai dengan izin BP POM. Sesuai, yang legal semuanya. Obat-obat itu yang dikonsumsi oleh kami para santri Al-Zaitun. Gitu. Dimana kalau realnya itu adalah dibuat sebuah lembaga pendidikan pesantren, di mana kurikulumnya semuanya kegiatan di dalam Al-Zaitun adalah sesuai dengan rekomendasi Kemenak. Tapi di situ juga apotik ini tempat bersembunyi bandar atau pentolan-pentolannya pengedar obat terlarang tadi, yang dijual di masyarakat di dalam Al-Zaitun. Oke, korbannya adalah masyarakat, bukan santri Al-Zaitun. Santri Al-Zaitun minum obat yang legal, gitu. Yang kemudian, mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, yang orang-orang ini adalah pengedar-pengedarnya atau mereka yang minum-minum obat terlarang tadi. Obat itu, ini analogi kan ya Mas ya? Ini analogi. Analogi ya? Ini analogi. Obat itu kalau sampai ke minum satu pil aja, maboknya kayak bapak tadi itu. Bisa mencuri, merampok, dibentuk sama negara loh, dibentuk sama negara loh. Dan itu sampai hari ini masih ada kegiatan itu. Siapa korbannya hari ini kita lihat? Kami santri kena stigma oleh masyarakat, diolok-olok di media sosial. Santri Al-Zaitun tinggal bayar 2 juta udah boleh zina. Di masyarakat kami dipandang begitu, kami malu. Berapa banyak influencer yang mengolok-olok kami, padahal kami baik-baik saja. Siapa lagi korbannya? Rakyat Indonesia seperti bapak-bapak ini, ibu ini. Bukan 1-3 orang ini, bukan. Ratusan ribu orang. Ratusan ribu orang. Betul, betul. Kita ada bencana alam ya. Hilang 1 orang aja beritanya itu bisa sebulan 24 jam diputar. Hilang 1 orang. Ini ratusan ribu orang kayak gini, negara main loh. Udah masuk ke penyidik, tersangkanya nggak ada, gimana coba? Iya. Sekarang yang datang ke apotik sana, yang datang ke Al-Zaitun, profesor, dokter, jenderal, macam-macam, ngapain sih ngibulin masyarakat kayak gitu? Al-Zaitun itu apotik yang legal, itu pusat pendidikan yang legal. Masuk ke sana ya pasti dilihatin itu, emang di situ mau intelijen kayak mau polisi kayak tinggal di situ 24 jam, nggak ada yang diceritain nama bapak-bapak ini, nggak akan ada. Ayo dong, kami sebagai alumni udah capek, kami dari tahun 2002 sampai hari ini tuh capek di masyarakat, kami dicap, di stigma buruk. Kami minta tolong kepada sibuk pemerintah. Klarifikasi ya Bang Ihsan ya, sebagai alumni itu sibuk klarifikasi ya. Capek kami klarifikasi. Padahal masalahnya bukan di santri ya. Masalahnya bukan di kami. Kami minta tolong kepada pemerintah, tolong bijak. Tapi kalau gerakan bawah tanah kok tidak tersentuh Mas kesannya sampai sekarang? Dan mereka tetap eksis, jumlahnya ratusan ribu tadi Mas Iksan sebutkan. Ya karena mereka aja. Kamuflase Nggak lah mau Mas. mencari ya. Gak mau main di teritorial. Nggak ada. Maunya main di pesantren. Semuanya itu siasat Mas. Anda pada saat menjadi santri pun tidak mengetahui hal-hal ini? Saya tahu. Karena saya santri yang bagian orang dalam, orang teritorial, orang tua saya. Ngerti saya.
dilarang. Bukan pondok pesantren yang mengajar ilmu falak. Kemudian yang istihad berbeda dengan putusan pemerintah. Bukan. Yang mesti dilarang itu pesantren yang ada ilmu falak campur perempuan laki. Perempuannya paling depan. Begitu sholatnya pakai kursi. Sebelah kursi dan bukannya pakai kursi sholatnya sebelah. Ini kita berbeda. Bukan itu ada orang non muslim juga kalau dia muslim tersebut itu sholat Jumat kalau tidak perempuan ini sudah dibakti yang begini yang dilarang. Bukan yang berbeda sholat kunut, bukan yang berbeda sholat bakal dan bakal anak perempuan sudah saat kunut, bukan yang berbeda dalam penetapan Idul Fitri Idul Adha yang mesti dilarang, yang mengubah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad. Pesantren semacam itu saudara perlu tidak? Harus tidak? Tidak dibenarkan. Begitu yang dibalik. Masa perempuan sudah khotib, jadi imam Jumat, perempuan sudah imam berjumat sholat di kampung, sholat dan tidak jelas sudah. Orang akhir boleh masuk kemarin Jumatan, dia baca Injil. Tidak sampai di situ. Gamanya akan salam, tapi ini ajaran salam Yahudi. Salam apa? Kita sudah punya salam dunia dan akhirat. Salam yang orang beriman, salam yang diajarkan Allah dan Rasulnya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah ngomong, jangan diganti-ganti. Betul? Kalau diajarkan salam Yahudi, ini pesan saudara orang yang akan di murid ribat yang begitu bubar. Betul? Setuju? Yang dibubarin tinggi, yang dibubarin yang awalnya tinggi, yang dibubarin yang untuk judi. Kira-kira yang saya sampaikan jelas ya? Intinya kita umat Islam jangan menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad. Sahabat SCTNA semua, ini kabar bukan kabar baru, tapi kemudian akhirnya terakumulasi menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah negara kalah oleh Panji Gumilang? Ya, saya kira sih kalah ya. Kenapa? Karena tidak ada tindakan tegas dari pemerintah meskipun data, fakta sudah bermunculan dengan sangat nyata. Bahkan upaya untuk memeriksa pun nampaknya sulit sekali. Ya, terkait dengan Ponpes Al Zaitun di Indramayu, tentu ini menjadi keresahan umat Islam di Indonesia. Dan pertanyaan selanjutnya tentu berbicara tentang siapa sebenarnya yang ada di belakang Ponpes Al Zaitun Indramayu. Ini dari awal sekali sudah menuai kontroversi, sudah menuai kecurigaan. Bagaimana mungkin seorang Panji Gumilang yang tidak kita ketahui track recordnya, tentu memiliki harta yang banyak atau apa segala macam, tiba-tiba bisa mendirikan ponpes yang begitu megah dan mewahnya di Indramayu. Saudara sahabat saya juga pernah ke sana tuh ya. Biasa kan ada rombongan ibu-ibu majelis taklim ke sana berbis-bis gitu. Dan ini keheranan ini terus terakumulasi sampai hari ini, sampai memuncak pada sebuah fakta yang diungkapkan sendiri oleh Panji Gumilang bahwa ajarannya sesat gitu. Bagaimana mungkin dalam sebuah pondok pesantren ya, Islam yang harus begitu betul-betul terjaga, malah ada salam Yahudi, kemudian menganggap Al-Quran bukan kalam Allah, sholat perempuan ada di saf depan,
kemudian berjarak walaupun sudah tidak pandemi, dan banyak lagi keanehan lainnya. Dulu waktu saya masih jauh lebih muda ketika awal-awal, berapa itu, 2006 berapa ya, itu masuk ke sana harus store sapi. Sudah banyak sekali keanehannya, dan maka dari itu hari ini kita akan coba ya, menguak hal-hal itu. Semoga menjadi desakan yang cukup kuat. Jangan sampai juga ini akhirnya kemudian membawa sebuah fokus dari rakyat menjadi teralihkan. Ya. Banyak sekali kan biasa kita dengar kalau sebegini, hati-hati pengalihan isu, hati-hati pengalihan isu. Iya betul, kita harus hati-hati bahwa ini adalah pengalihan isu. Tapi tentu kita pun tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi. Ini akan menggerus keimanan kita sebagai umat Islam. Begitu kan? Nah jadi kita tentu, saya yakin sahabat semua sudah tahu persis karena sudah seliweran di mana-mana, di grup-grup WA, di media mainstream, bagaimana kelakuan seorang Panji Gumilang ini. Padahal usianya sudah 76 tahun ini ya. Tapi nampaknya sih makin arogan gitu dengan segala keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan umat Islam yang mayoritas.